Setelah cukup lama berada di pesta pernikahan Bian dan India, Daren, Jarana, Diana, dan Ipan pun pulang setelah berpamitan kepada kedua mempelai. Bian dan India serasi banget ya, tutur Diana. Matanya menerawang mengingat kembali penampilan Bian dan India yang begitu cocok saat menjadi ratu dan raja sehari. Iya di benar, India juga pangling banget, cantik. Mungkin karena sehari-hari dandanannya sederhana, jadi pas didandani gitu jadinya pangling banget. Jarana menamakan. Kayak Mbak Jara dulu. Mbak juga dulu kan, waktu nikah cantik banget. Bener nggak kak? Diana sedikit mendongakkan tubuhnya untuk melihat ekspresi wajah Daren. Iya, tapi mbakmu itu dandan gak dandan tetap aja cantik. Soalnya apa? Karena cantik yang dipancarkan mbakmu itu dari dalam hatinya, bukan hanya parasnya. Cantik paras itu bisa berubah-berubah, tapi kalau cantik hati tidak akan pudar untuk selamanya, jawab Daren bijak. Mas berlebihan, timpal Jarana merendah. Tak enak rasanya dipuji di depan orang lain, meskipun itu keluarga sendiri. Gak berlebihan, itu memang fakta. Tanya aja sama Diana. Saudara yang menoleh sekilas menatap istrinya itu. Apa yang dikatakan Mas Daren itu benar kok mbak. Selain cantik orangnya, Mbak Jara juga cantik hatinya. Pokoknya Kak Daren gak salah pilih. Salah ya? Yang milihkan kan mama sama papa. Diana meralat ucapannya sambil terkekeh pelan. Mata Daren mendelik mendengar ucapan adiknya itu. Andai Diana ada di hadapannya, pasti sudah dipelototi oleh sang kakak. Untungnya posisi Diana duduk di belakang bersama Ipan. Sementara Jarana yang duduk di depan pun mengenyum senyum. Jarana tahu Diana berkata seperti itu hanya sekedar bercanda untuk menggoda sang kakak. Katanya kita mau liburan. Jadi gak nih? Ipan yang dari tadi hanya diam menyimak obrolan, kini mulai bersuara. Iya bener, ada agendakan dong. Masa kita diam di rumah mulu? Kayak magicom setiap hari bolak-balik rumah sama tempat kerja. Gak bosen apa? Diana menimpali dengan antusias. Iya, bawel ah. Nanti kakak atur dulu waktunya. Kita nggak bisa pergi gitu aja. Perusahaan harus benar-benar dalam kondisi stabil. Butik juga kan, kesediaan barang dan lainnya harus aman dulu. Setelah semuanya oke, baru kita berangkat. Timpal Daren. Yeay, liburan. Pekik Diana, kegirangan bak seorang anak kecil yang mendapatkan mainan. Liburan jangan sekedar liburan, harus dapat hasilnya dong, timpal Daren. Apa kak? Tanya Diana penasaran. Generasi penerus keluarga kita lah, apalagi? Saudara sekenanya. Jarana yang duduk di samping suaminya itu langsung menepuk pelan paha Daren sambil mendelik. Daren malah tersenyum lebar sambil menatap istrinya. Sebentar. Maaf, tuturnya pelan. Kakak sih ngomongnya seenaknya aja. Kena semprot Mbak Jara kan? Ledek Diana. Saat kondisi semua sudah normal, sikap kakak dan adik ini pun kembali ke awal yang suka saling goda satu sama lain. Selera humor mereka kembali muncul seiring kebahagiaan yang mulai kembali. Berbeda halnya dengan saat keluarga mereka diruntung masalah. Jangankan untuk saling bercanda dan menggoda, sekedar untuk bicara saja hanya seperlunya. Kau udah pada pulang sih? Tanya Sarah saat melihat anak dan menantunya itu masuk ke dalam rumah bergantian. Iya mah, mau ngapain lagi? Udah kenyang juga? Jawab Diana terkekeh pelan. Ia lalu mencium kedua pipi Sarah. Gimana pestanya? Lanjut Sarah menatap Jarana dan Diana bergantian. Sementara Daren dan Ipan pun memilih masuk ke dalam kamarnya masing-masing.
Diana pun menceritakan suasana pesta yang meriah dengan antusias dan semua hal yang berkaitan dengan pesta tersebut dengan wajah yang berbinar, seolah dirinya begitu menikmatinya. "Mama gimana? Gak ada keluhan kan?" tanya Jarana perhatian. "Enggak kok sayang, Mama baik-baik saja. Lihat aja nih." Sarah berdiri dengan tegak, seolah ingin menunjukkan bahwa ia memang benar-benar sudah pulih seperti sedia kala. "Syukurlah, Zara senang lihatnya. Sehat selalu ya, Ma. Biar bisa terus dampingi anak-anak Mama." Zara memeluk Sarah dengan manja. Hari-hari keluarga Daren dan Jarana kembali bahagia seperti dulu. Daren dan Ipan sibuk dengan perusahaan mereka, sementara Jarana dan Diana sibuk dengan butik keluarga mereka. Selang seminggu pernikahan Bian dan Nindya, pasangan pengantin itu mendatangi rumah Daren. "Hai Nin." Jarana memeluk tubuh Nindya yang masih berdiri di depan pintu. Di sampingnya ada Bian yang menemaninya. "Masuk yuk," ajak Jarana. Nindya dan Bian pun mengikuti langkah kaki Jarana masuk ke dalam rumah. "Silakan duduk," titah Jarana sopan. "Mbak tinggal ke belakang dulu ya sebentar," lanjutnya. Jarana berjalan menuju dapur, kemudian membuatkan 2 cangkir teh manis. "Kenapa nggak nyuruh Mbok aja tuh, Mbak?" protes Mbok Darmi yang sedang memasak untuk makan malam dibantu Piasi. "Nggak apa-apa Mbok, kan lagi masak, lagi pula cuma teh doang," timpal Jarana sambil tersenyum simpul. Ia pun membawa kedua cangkir itu ke atas nampan, kemudian membawanya ke depan. "Diminum ya Nin, Bi." Jarana meletakkan teh manis itu tepat di hadapan Nindya dan Bian yang duduk berdempetan. "Repot-repot segala Mbak, aku cuma mau pamit. 2 hari lagi aku sama Bian jadi pindah ke Singapura," tutur Nindya. "Oh gitu ya, kita nggak bisa ketemu lagi dong," timpal Jarana dengan raut wajah sedih. Meski bagaimanapun, Bian berjasa besar dalam kehidupan Jarana dan keluarganya. Begitupun dengan Nindya yang turut andil. "Kan ada ponsel Mbak, kita tetap bisa berkomunikasi. Nanti aku pasti sering-sering hubungi Mbak Zara. Masalahnya di sana aku belum punya teman. Jadi dari sekarang aku minta maaf kalau nanti sering gangguin Mbak Zara buat curhat, buat nanyain resep masakan dan lain-lain." Nindya bertutur diikuti gelak tawa. "Gak apa-apa, Mbak senang malah. Jangan lupain Mbak ya. Kalau balik ke Indo jangan lupa kabarin," timpal Jarana. "Siap Mbak, pokoknya siap-siap aja. Aku gangguin." "Hehehe," Nindya tertawarannya. "Nindya bercanda kok Mbak. Di sana aku juga pasti sediain asisten rumah tangga. Aku nikahin kamu buat dijadikan istri, bukan chef yang harus ngurusin makanan dan masakan segala macem." Bian yang dari tadi terdiam menimpali. Ketara sekali kalau Bian memperlakukan Nindya bak seorang ratu. "Iya, aku percaya kok Mas. Mas akan memperlakukan aku dengan baik dimanapun berada. Hanya saja, sebagai seorang istri, aku juga mau memberikan pelayanan terbaik buat suami. Salah satunya memasak buat suami. Yang aku dengar, seenak apapun masakan asisten rumah tangga, tetap lebih enak masakan istri sendiri. Soalnya dibikinnya dengan cinta." Nindya bertutur dengan panjang lebar. Yang Nindya katakan benar sampai sekarang. Makanan favoritku adalah makanan Jarana. Apapun itu makanannya. Daren tiba-tiba datang dan duduk persis di samping Jarana. Tangannya merangkul mesra pundak istrinya itu, hingga Jarana merasa sedikit kikuk. "Tuh kan Mas Daren aja membenarkan," timpal Nindya. "Iya deh iya, buat kamu apa sih yang enggak?" Tugas Bian menatap mata Nindya sambil tersenyum. Kentara sekali
Pasangan pengantin baru itu sedang dilanda asmara. Wajah keduanya memancarkan benih-benih cinta dari sorot matanya masing-masing. Dalam hati Jarana ikut senang melihat kebahagiaan Bian dan Nindya. Keduanya sama-sama baik dan rendah hati. Oh iya Bi, sebenarnya Mbak mau membicarakan tentang rumah bekas Mbak yang di komplek itu. Andai ada rezeki, Mbak mau kembali membeli rumah itu. Tutur Jarana memberanikan diri. Ia menatap sepasang mata Daren. Laki-laki di sampingnya itu mengangguk tanda setuju. Oh iya, gampang itu Mbak. Sebelum berangkat ke Singapura, nanti aku anterin dulu surat-surat rumah serta kuncinya, jawab Bian. Bukan sekarang Bi, kapan-kapan maksudnya. Kalau sekarang kayaknya dananya belum cukup. Timpal Jarana tertunduk malu. Ia malu karena dana belum bersedia, tapi sudah berani untuk berniat membeli rumah itu. Gak apa-apa kok Mbak, santai aja. Nyicil juga boleh, seadanya saja. Soalnya aku juga gak tahu kapan balik ke Indonesia lagi. Takutnya gak ada waktu buat ngurusinnya. Lagi pula rumah itu kosong kok. Sayang kan kalau gak ada yang nempatin. Tutur Bian membuat wajah Jarana mengangkat dengan mata berkaca-kaca. Ia begitu terharu dengan kebaikan Bian. Beneran Bi, tapi Mbak gak enak. Mbak yakin Mas Daren juga gak enak. Benar kan Mas? Jarana berganti menatap Daren, meminta jawaban. Iya betul. Tapi kalau memang bayarnya bisa dicicil, biar enak, tentukan saja sebulan berapa. Terus tentukan juga harga jualnya. Yang pasti namanya nyicil itu pasti beda harga dengan kredit. Daren menatap Bian. Daren tak ingin sembarangan dalam hal jual beli. Harus jelas ijab kabulnya dan segala macam berkaitannya. Aku sih gimana kalian aja. Tapi kalau memang seperti itu, baiklah. Tak masalah. Nanti aku pikirkan lagi harga yang pas. Yang pasti sebelum berangkat ke Singapura, masalah rumah itu harus segera diberes, pinta Bian. Daren mengangguk mengerti. Begitupun dengan Jarana yang tersenyum setuju. Terima kasih sebelumnya, tutur Jarana. Saat kembali sedang berbincang, tiba-tiba saja Kalista sedang belajar berjalan muncul sambil berceloteh riang. Suara anak perempuan itu pun langsung mengalihkan fokus Bian padanya. Bian menatap putrinya itu dengan sorot mata berbinar. Kedua netranya menyiratkan bahwa Bian pun sebenarnya merindukan putri kandungnya itu. Hanya saja, untuk sekedar mendekapnya pun Bian tak punya keberanian, apalagi kesempatan. Kalista berjalan dengan tertatih, hendak menghampiri Jarana. Sesekali, kaki mungilnya terjatuh, dan ia bangkit lagi sambil berpegangan pada benda apapun yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya, Kalista pun sampai di depan Jarana. Ma, tutur Kalista sambil memeluk kaki Jarana. Hai cantik, sini sayang. Ada Tante Nindya sama Om Bian. Jarana memangku tubuh Kalista dan meletakkannya dalam pangkuan. Anak perempuan berwajah cantik itu menatap Bian dan Nindya secara bergantian. Kemudian kedua sudut bibirnya terangkat melengkung. Senyuman yang manis hingga lengsung pipinya pun terlihat. Ya ampun Mas, lucu banget, cantik lagi. Aku mau punya yang kayak gitu, tutur Nindya berbinar. Iya sayang, sabar ya, kan semuanya butuh proses, jawab Bian. Ia berusaha untuk meredam rasa rindu yang begitu memuncak di dadanya. Boleh aku gendong Mbak? Tanya Nindya ragu. Pasalnya, banyak orang tua yang melarang anaknya digendong orang lain. Boleh dong, ini. Jarana pun melekatkan Kalista di pangkuan Nindya. Untuk sesaat, Kalista hanya memandangi wajah wanita yang memangkunya kini. Namun sesaat beberapa detik, tangis Kalista pecah.
Sepertinya ia belum mengenal Nindya dan masih asing dengan wajahnya. Iya, nangis mas. Coba kamu yang gendong. Nindya memindahkan Kalista yang ada di pangkuannya ke pangkuan Bian. Bian yang merasa belum siap dengan semua itu menunjukkan mimik kikuk dan serba salah. Jantungnya berdebar kencang sekaligus bahagia karena ia ternyata masih diberi kesempatan untuk memangku putrinya sendiri. Tanpa diduga, Kalista yang awalnya menangis langsung terdiam saat memandang wajah Bian. Tangan mungilnya terulur meraba-raba wajah ayah kandungnya itu, membuat jantung Bian merasa semakin melompat dan takut identitasnya sebagai ayah kandung Kalista terbongkar. Bian berusaha bersikap tenang dan tidak menunjukkan gelagat aneh di depan Nindya dan Jarana. Ia menarik nafas pelan agar orang-orang di sekitar itu tak menyadarinya. Setelah debaran di dadanya sedikit berkurang, Bian pun menggendong Kalista sambil tersenyum. Lucu banget kamu nak, mau digendong om ya? Tutur Bian pada Kalista. Bian pun tak membuang kesempatan yang tak pernah datang 2 kali. Ia segera mencium pipi Kalista kiri dan kanan dengan tetap berusaha bersikap normal, layaknya seorang yang hanya mengagumi kelucuan seorang anak. Kalista ternyata mau loh sama Mas Bian. Kenapa sama aku nangis? Protes Nindya. Jarana pun tersenyum. Wajar, sudah biasa. Kalista memang lebih suka sama laki-laki. Alami ya mungkin ya, karena dia seorang wanita. Jarana terkekeh pelan. Iya, selain itu Bian juga lumayan deket sama ibunya Kalista. Mungkin itu juga salah satu alasannya. Timpal Daren membuat Jarana langsung menoleh. Jarana tak ingin Daren sampai keceplosan ternyata tentang ayah kandung Kalista pada Bian, apalagi di hadapan Nindya. Selain Jarana, Bian pun cukup tersentak dengan ucapan Daren. Bian yang sedang memainkan jemari mungil Kalista langsung berhenti. Namun Bian tetap bisa mengontrol dirinya sendiri untuk tetap bersikap biasa saja tanpa memperlihatkan ketersinggungannya sedikit pun. Sementara Nindya hanya terdiam. Nindya memang mengetahui kedekatan Bian dan Hani dulu. Namun Nindya begitu percaya bahwa Bian tak menyembunyikan apapun darinya. Mas, kayaknya bentar lagi udah mau maghrib. Pulang yuk, ajak Nindya pada Bian yang masih anteng dengan Kalista di pangkuannya. Oh iya, ayo sayang, jawab Bian tersenyum. Om pulang dulu ya, kapan-kapan kita ketemu lagi. Bian mengalihkan tatapannya pada Kalista, kemudian menurunkan anak perempuan itu dari pangkuannya dengan berat hati. Nindya dan Bian pun pamit pada Jarana dan Daren. Jarana mengantar kepergian mereka sampai teras sambil menggendong Kalista. Dah cantik, tutur Nindya melambaikan tangan pada Kalista. Dah tante, jawab Jarana sambil memegang tangan Kalista agar ikut melambai pada Nindya dan Bian yang sudah masuk ke dalam mobil. Bian pun mulai melajukan mobilnya dengan pelan. Hatinya terasa begitu berat untuk meninggalkan Kalista. Sebagai seorang ayah, dia tetap merasakan kasih sayang itu, apalagi saat dia jarak dengan anak perempuannya itu begitu dekat tanpa jarak. Ingin sekali, Bian berkata dengan lantang sambil mengatakan, aku ini ayahmu nak, akulah ayahmu. Namun apa daya, mulut Bian seolah keluh. Ia tak mempunyai keberanian untuk itu. Apalagi sekarang, posisinya sudah menjadi seorang suami yang harus mementingkan perasaan istrinya. Dalam benak Bian, bayangan Kalista yang melambaikan tangan mengantarkan kepergian mereka terus berkelebatan. Hal itu membuat hatinya semakin mencelos dan melemah.
teringat jika dia akan pergi ke Singapura untuk menetap di sana. Itu artinya dia tak akan bertemu dengan Kalista dalam waktu yang entah berapa lama. Mas, nanti aku di Singapura ngapain aja biar gak bete nungguin kamu pulang kerja? Nindya bertanya sambil menoleh ke arah Bian yang sedang menyetir. Sedetik, 2 detik, hingga puluhan detik, sama sekali tak ada tanggapan dari laki-laki yang duduk di sampingnya itu. Mas, Nindya kembali bersuara sambil dengan lebih kencang, membuat Bian langsung terperanjat kaget dan tersadar dari lamunannya. Mas ngelamun ya, sambil nyetir. Mikir apa sih? Bahaya loh, tugas Nindya dengan mimik kecewa. Maaf sayang, aku gak melamun, cuma korong fokus aja, mikirin beberapa hal yang harus selesaikan sebelum keberangkatan kita. Takutnya ada hal yang ketinggalan atau lupa. Padahal itu hal penting, jawab Bian, berusaha menyembunyikan kegalauan hatinya. Kalau memang masih ada hal penting yang belum diselesaikan, kita kan bisa menunda kepindahan ke Singapura. Gak ada yang keburu-buru ini kan? Timpal Nindya. Iya sih, lihat nanti deh. Apalagi pembukaan cabang kantorku di sana masih seminggu lagi, sahut Bian. Bian memang sudah lama bercita-cita melebarkan sayap bisnisnya ke Singapura. Dan kali ini dia berhasil mewujudkan cita-citanya itu dengan mendirikan kantor cabang di negara tetangga tersebut. Ia pun memutuskan untuk fokus berkarir di sana dan menyerahkan kantor yang ada di Jakarta untuk dikelola oleh orang kepercayaannya. Oh ya Mas, kok gak pernah cerita sih kalau Mas yang membeli rumah Mbak Zara? Tanya Nindya yang memang belum mengetahui hal itu. Oh itu, lupa, jawab Bian singkat. Kalau boleh tahu, kenapa sih Mas baik banget sama Mbak Zara? Sampai rela nolongin dan membantu Mbak Zara mengungkap semuanya? Nindya bertanya dengan nada cemburu. Meski sebenarnya Nindya tahu, laki-laki yang sudah menjadi suaminya itu tak mungkin menyukai Zarana yang notabene sudah memiliki suami. Gak kenapa-kenapa, cuma atas dasar kemanusiaan aja. Dan kebetulan sedikit banyak tahu tentang peristiwa apa saja yang menimpa Mbak Zara. Jadi ya ikut prihatin aja sih. Kenapa sih? Kok nanyanya gitu? Cemburu ya? Goda Bian mencolek pipi Nindya dengan untuk mencairkan suasana. Jelas cemburu dong, aku kan istri Mas, timpal Nindya jujur. Nindya memang tipe wanita belak-belakan yang tak suka menyembunyikan perihal apapun, termasuk ketidaknyamanannya yang dirasakan hatinya. Ya udah, mulai sekarang Mas gak akan bantuin wanita manapun lagi. Mas hak akan baik sama wanita manapun lagi, timpal Bian sambil tersenyum. Ya gitu juga gak konsepnya. Nindya sedikit merengut. Dia kesal karena Bian tak mengerti maksudnya. Terus gimana dong? Tanya Bian. Udah gak perlu dibahas. Intinya kalau udah nikah, utamakan jaga perasaan istri sebelum menjaga perasaan wanita lain. Tugas Nindya tegas. Siap laksanakan, Bian menjawab sambil mengangkat tangannya, memberi tanda hormat. Mas, ini bisa aja sih bikin aku makin kelepek-kelepek, tutur Nindya manja. Tangan Nindya mengapit lengan Bian sambil menyandarkan kepalanya di bahu sang suami yang sedang menyetir. Sayang, Mas lagi nyetir nih, susah loh tangannya, protes Bian lembut. Maaf, Nindya melepaskan tangannya, kemudian kembali duduk tegap. Pasangan pengantin baru itu memang lagi romantis-romantisnya. Semua hal yang mereka lalui terasa indah seolah dunia milik mereka berdua. Tak ada yang pernah menyangka
kalau badai rumah tangga mengintai kapan saja. Tak peduli pasangan baru, muda maupun tua, semuanya tak luput dari ujian. Hanya saja, semua rumah tangga memiliki ujian yang berbeda-beda. Berbeda halnya dengan Jarana yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga lebih dulu. Semua ujian pernah dirasakan, mulai dari berjuang untuk mendapatkan cinta sang suami, kehadiran orang ketiga, kesulitan ekonomi, dan satu atap bersama madunya. Namun sekuat apapun badai yang menerjang, ia tetap berdiri kokoh di samping sang suami. Tak pernah ia punya keinginan untuk pergi meninggalkan suaminya itu dalam keadaan apapun. Selang 2 hari sejak kedatangan Nindya dan Bian, ternyata Bian benar-benar menepati janjinya untuk datang kembali membawa surat-surat rumah beserta kuncinya. Hanya saja, kali ini dia datang sendirian karena Nindya sedang menghabiskan waktunya bersama keluarga sebelum pindah ikut suami. Bian pun menerangkan secara rinci harga yang harus dibayar oleh Darren atas pembelian kembali rumah itu. Bian sama sekali tak mengubah harga saat Darren menjualnya dulu. Kenapa harganya sama persis dengan harga saat aku menjualnya dulu? Tanya Darren heran. Aku belum mengubah apapun di rumah itu, belum mengeluarkan biaya apapun untuk rumah itu. Kenapa harus menjualnya lebih mahal? Bian malah balik bertanya. Darren terdiam. Wajahnya nampak bahagia sekaligus kebingungan menghadapi situasi seperti ini. Darren merasa Bian seolah datang mempermudah jalan Darren untuk kembali memiliki rumah tersebut. Apalagi Bian mengizinkan pembayaran rumah itu dicicil hingga setahun ke depan. Ketara sekali kalau Bian sedang mempermudah semua prosesnya. Meski Darren masih bertanya-tanya tentang arti kebaikan Bian pada keluarganya, tapi Darren tetap bahagia karena bisa kembali memiliki rumah yang menyimpan banyak kenangan bersama Jarana. Setelah harga dan segala macam kesepakatan tentang rumah itu selesai, Bian pun pamit undur diri. Bian pun meminta maaf atas segala kelakuannya yang mungkin menyinggung Darren dan keluarga, karena Bian tak tahu kapan bisa kembali bertemu dengan mereka secara langsung. Sayang, kalian mau pindah rumah lagi ya? Tanya Sarah pada Jarana saat makan malam. Sarah baru mengetahui kalau Darren baru saja kembali membeli rumah bekas tinggalnya dulu. Enggak kok, Ma. Zara sama Mas Darren akan di sini dulu nemenin Mama. Rumah itu kembali dibeli hanya untuk investasi. Tepatnya menginvestasikan harta Mbak Hani yang ditinggalkan untuk Kalista, jawab Jarana. Jarana bisa membaca raut wajah Sarah nampak sedih saat menanyakan hal itu. Jarana pun mengerti Sarah masih ingin dikelilingi oleh seluruh anak menantunya, apalagi kondisinya memang baru pulih dan membutuhkan banyak hiburan dari anggota keluarga. Syukurlah, Mama kesepian kalau kalian gak ada, timpal Sarah tersenyum tipis. Diana juga, enaknya emang gini, tinggal rame-rame, biar seru dan gak sepi. Diana menimpali dengan antusias. Jarana hanya tersenyum mendengar penuturan adik iparnya itu. Ia melirik Darren yang justru menikmati makan malam dengan kusuk dan tak menimpali percakapan para wanita di hadapannya. Besoknya, Darren dan Jarana pergi ke rumah lamanya untuk melihat-lihat pertama kali turun dari mobil. Jarana langsung tak dapat menahan haru, matanya mulai berkabut saat menatap bangunan di hadapannya. Kakinya perlahan melangkah menuju rumah yang tak pernah ia singgahi hampir 2 bulan lebih lamanya. Di depan pintu rumah itu, ia berdiri sejenak, mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya, menatap deretan taman hias yang dulu ditanaminya, tanpa nampak masih terawat. Apa mungkin ada yang merawat tanaman-tanaman itu dan menyiramnya? Karena kalau tidak ada yang merawat, pasti sudah mati,
pikir Jarana. Sayang, ayo masuk, ajak Daren yang sudah membuka pintu rumah itu. Jarana tersenyum, kemudian melangkah mengikuti langkah kaki Daren masuk ke dalam rumah itu. Matanya masih tetap berkelana menengok ke sana kemari. Semuanya masih nampak sama. Tak ada yang berubah sama sekali, termasuk letak perabotan yang ada di seluruh ruangan. Semuanya masih sama ya mas? Tutur Jarana tersenyum menatap Daren. Iya, sama seperti cintaku padamu yang tak pernah berubah dan tak pernah tergeser, goda Daren sambil mengelingkan matanya. Ih, malah gombal. Jarana menunduk menyembunyikan wajahnya yang tersipu. Tapi suka kan? Daren mendekat dan memeluk tubuh istrinya itu dari belakang, mengecup pucuk kepala Jarana yang terbungkus jilbab berwarna mocha. Jarana semakin tersipu. Ia tak menolak, justru menikmati dekapan hangat suaminya itu. Ke kamar yuk, bisik Daren di telinga Jarana. Baru saja Jarana melebarkan matanya tatkala Daren keburu menggendong tubuhnya dan membawanya menuju kamar. Mas, turunin, nanti ada orang, pinta Jarana. Kedua tangannya ia kaitkan ke leher Daren. Gak akan, orang siapa? Timbal Daren tanpa menghentikan langkahnya. Hingga akhirnya Daren pun sampai di dalam kamar tempat mereka menghabiskan malam dulu. Ruangan yang penuh dengan kenangan manis dan indah tentang kebersamaan mereka, tentang keromantisan dan kehangatan pasangan halal yang telah direstui semesta. Perlahan Daren mengerunkan tubuh Jarana dengan sangat hati-hati. Ia berbaringkan di atas ranjang yang masih sama persis seperti dulu. Ranjang berspray merah muda kesukaan Jarana. Jarana menutup matanya dengan kedua tangannya, menyembunyikan kedua pipinya yang terasa memanas dan pastinya sudah memerah. Ia merasakan area ranjang di sebelahnya mulai bergerak, yang artinya Daren pun mulai menaiki tempat peraduan mereka. Kenapa mukanya malah ditutup? Ujar Daren lembut sambil menyingkirkan tangan Jarana perlahan. Wajah Jarana dan Daren kini hanya berjarak beberapa inci saja membuat embusan nafas Jarana terasa begitu menyapu wajah Daren yang semakin mendekat. Jantung Jarana berdetak kencang. Aliran darahnya terasa berhenti seketika saat bibir suaminya mendarat di bibir ranumnya. Daren mengecup bibir Jarana lembut, lalu berpindah ke pipi kiri dan kanan istrinya itu. Kecantikan paras Jarana selalu membuat Daren terasa terhipnotis hingga sulit untuk berpaling. Bagi Daren, Jarana bagai candu dalam segala hal, hingga tak ada waktu bagi Daren sekedar untuk melirik wanita lain. Baru saja Daren menarik pelan tubuh Jarana agar menyamping berhadapan dengan tubuhnya, pintu depan terdengar diketuk. Assalamualaikum. Suara salam pun mengiringi ketukan untuk yang kedua kalinya. Jara bilang apa? Nanti ada orang. Tutur Jarana sambil mengalum senyum dan menahan tawa melihat ekspresi wajah Daren yang berubah masam seketika. Jarana turun dari ranjang, merapikan pakaian dan jilbabnya yang sedikit kusut sebentar di depan kaca. Ayo mas, ajak Jarana pada Daren untuk keluar kamar. Ganggu orang aja. Siapa sih yang datang? Daren menggerutu pelan sambil bangun dari tidurnya. Jarana semakin terkekeh melihat mimik wajah suaminya itu.